Halo semuanya, selamat malam semua. Perkenalkan, saya Nina Kurniati. Saat ini kita akan membahas materi dari mata pelajaran Ekonomi Makro tentang pendapatan nasional. Yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian pendapatan nasional, kedua pendapatan nominal dan pendapatan real, ketiga konsep pendapatan nasional, lalu perbedaan GDP dan GNP, prinsip perhitungan pendapatan nasional, lalu metode perhitungan pendapatan nasional, dan kendala dalam perhitungan pendapatan nasional. Mari kita mulai ke bahasan pertama. Apa sih yang dimaksud pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yaitu demand and supply, consumption and saving, dan investment. Untuk selanjutnya, pendapatan nominal dan pendapatan real. Yang dimaksud pendapatan nominal adalah pendapatan yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku di masa sekarang. Sedangkan pendapatan real, pendapatan yang dihitung berdasarkan harga konstan atau tetap, yaitu harga berdasarkan tahun dasar. Lalu terdapat konsep pendapatan nasional terdiri dari PDB atau GDP, PNB atau GNP, lalu personal income atau pendapatan perorangan, disposable income atau pendapatan disposable, net national income atau pendapatan nasional, neto, lalu net national product atau NNP. Selanjutnya kita pertama bahas tentang PDP atau GDP. PDP atau Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara domestik selama 1 tahun. Nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga masyarakat dalam suatu negara termasuk warga negara asing dalam periode tertentu. Untuk rumusnya yaitu sebagai berikut. GDP sama dengan konsumsi ditambah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor dikurangi impor. Untuk selanjutnya, terdapat contoh soal untuk mencari GDP. Contoh mencari GDP. Suatu negara memiliki pendapatan nasional sebagai berikut. Mari kita perhatikan di sini, carilah GDP dari contoh pendapatan nasional suatu negara tersebut. Lalu dimasukkan ke dalam rumusnya, terdapat GDP hasil akhirnya 480 juta. Maka diketahui besarnya GDP atau PDB negara tersebut adalah 480 juta. Selanjutnya kita membahas tentang produk nasional bruto atau gross national product. Yang dimaksud PNB atau GNP adalah seluruh nilai produk, barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Untuk rumusnya yaitu GNP sama dengan GDP dikurangi produk neto terhadap luar negeri.
Oke, untuk selanjutnya contoh soal untuk mencari GNP. Pada tahun 2005, diketahui produk domestik bruto Indonesia adalah sebesar 131,6 miliar, sedangkan pendapatan atau produk neto terhadap luar negeri mencapai 4,955,7 miliar. Pajak tidak langsung sebesar 8,954,1 miliar. Penyusutan 6,984,1 miliar. Iuran asuransi sebesar 30 miliar. Laba ditahan 5,1, transfer payment 6 miliar, dan pajak tidak langsung 12 miliar. Hitunglah berapa besar GNP atau PNB negara Indonesia tersebut. Lalu dimasukkan ke dalam rumusnya, diketahui GNP-nya hasil akhirnya 145,9 miliar. 126.145,9 miliar. Lalu selanjutnya pembahasan untuk net national product adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal. Untuk rumus NNP adalah NNP dikurangi NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Berikut contoh soalnya. Diketahui GNP suatu negara yaitu 30 miliar, penyusutannya 700 juta. Pajak tidak langsungnya 50 juta. Dari data tersebut, maka dapat diketahui bahwa besar NNP-nya adalah NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Maka NNP-nya itu ya sudah diketahui yaitu 30 miliar dikurangi penyusutannya 700 juta. Maka NNP-nya yaitu 29 miliar 300 juta. Sedangkan untuk NNI atau Net National Income adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax. Rumusnya yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kita bisa perhatikan di sini untuk contoh soalnya. Oke, selanjutnya untuk personal income atau pendapatan perseorangan. Jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment. PI atau personal income, rumusnya yaitu NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseorangan. Lalu untuk disposable income adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya setelah dikurangi pajak langsung. Untuk rumus disposable income yaitu PI dikurangi pajak langsung. Contoh mencari personal income dan disposable income. Terlampir data-datanya sebagai berikut. Mari kita perhatikan terlebih dahulu. Oke. Maka untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Dan diketahui hasil akhirnya untuk PI yaitu 660 miliar, DI 575 miliar. Apa sih yang perbedaan GDP dan GNP? Mari kita bahas perbedaan GDP dan GNP yaitu
Untuk GDP dihitung berdasarkan konsep kewilayahan, menghitung pendapatan nasional dari jumlah seluruh produksi yang dihasilkan masyarakat, baik itu warga negara pribumi dan warga negara asing dalam suatu negara. Untuk GNP dihitung berdasarkan konsep kewarganegaraan, perhitungan pendapatan nasional dari jumlah seluruh produksi yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Contoh, mobil-mobil yang dihasilkan oleh Ford, perusahaan milik Amerika, dari pabrik yang berada di Inggris, masuk ke dalam GNP Amerika Serikat, tetapi tidak masuk ke dalam GDP Amerika Serikat. Sebaliknya, masuk ke GDP Inggris, tapi tidak masuk GNP Inggris. Tujuan perhitungan pendapatan nasional yaitu untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, untuk memperoleh taksiran yang akurat terhadap nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam suatu tahun. Lalu untuk membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka. Prinsip perhitungan pendapatan nasional yaitu terdiri dari final goods atau nilai barang atau jasa akhir. Dalam perhitungan GNP, nilai yang dihitung adalah seluruh nilai dari barang dan jasa akhir final goods, sedangkan barang antara intermediate goods tidak disertakan. Contoh, GNP akan memasukkan roti tetapi tidak memasukkan gandum. GNP anak memasukkan mobil tetapi tidak memasukkan baja. Lalu setelah final goods yaitu value added atau nilai tambah, merupakan nilai selisih antara nilai penjualan perusahaan dengan nilai pembelian bahan mentah serta jasa dari perusahaan lain. Metode perhitungan pendapatan nasional terdiri dari yang pertama, pendekatan produksi atau production approach. Pendapatan nasional dihitung berdasarkan jumlah nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dari masing-masing sektor ekonomi pada periode tertentu. Rumusnya sebagai berikut. Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 kali Q3 dan seterusnya. Tergantung berapa jumlah barang. Untuk pendekatan produk yang dimasukkan yaitu perhitungan produk secara neto, yaitu nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang diciptakan pada setiap proses produksi. Lalu terdapat komponen usaha atau produksi penjumbang pendapatan nasional, diantaranya yaitu pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan lainnya, sewa rumah, pemerintahan dan pertahanan, lalu jasa-jasa. Oke, contoh untuk perhitungannya. Untuk kedua, metode perhitungan pendapatan nasional yaitu pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga dalam suatu negara pada tahun tertentu. Rumusnya yaitu pendapatan dikurangi upah ditambah sewa ditambah bunga dan ditambah profit atau laba. Perhitungannya pendapatan nasional berdasarkan metode pendapatan. Untuk itu, mari kita perhatikan. Oke. Untuk metode perhitungan pendapatan nasional nomor 3 yaitu pendapatan pengeluaran atau expenditure approach, menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi pada periode tertentu. Untuk rumusnya yaitu pendapatan nasional sama dengan
pengeluaran konsumsi rumah tangga ditambah pengeluaran untuk investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor, dikurang impor. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu untuk metode pendapatan per kapita. Besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu negara, pendapatan per kapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Rumusnya pendapatan per kapita sama dengan gross national product dibagi jumlah penduduk. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dari tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. Lalu untuk kendala perhitungan pendapatan nasional yaitu pertama, terdapat beberapa barang yang diproduksi dalam perekonomian tapi tidak diperdagangkan. Yang kedua, sulit menghitung secara tepat terhadap peningkatan kualitas barang. Contoh, komputer kualitas semakin baik tetapi harganya cenderung semakin murah. Tidak menghitung tingkat kriminalitas dan kerusakan alam yang ditimbulkan akibat aktivitas ekonomi. Lalu tidak masuknya transaksi yang terjadi di pasar atau black market. Oke, sekian untuk pembahasan pendapatan nasional. Terima kasih dan sampai jumpa.